pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena aku kuat dan hebatku. Semua
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya mohon dukungan doa dan ada berita yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada berita duka. Yang pertama adalah anggota jemaat kita, Ibu Mayang, ya, dipanggil Tuhan kemarin pukul 12 siang. Dan jenazah akan dikremasi besok di KM7. Kemudian nanti pendeta sama tim akan adakan kebaktian penghiburan setelah ibadah kira-kira 10:30. Yang mau ikut silahkan, nanti akan ke rumah duka. Yang kedua, dokter kita, dokter baptis yang dipakai Tuhan secara luar biasa, tadi malam dipanggil Tuhan, yaitu dokter Arnold Serwawora, ya, di rumah sakit Surabaya karena COVID. Dan ada beberapa dokter juga yang masih sekarang ada di rumah sakit karena COVID. Jadi jenazah tadi pagi jam 4 lebih dibawa ke Kediri, ke rumah sakit. Lalu akan diadakan ibadah di sana secara singkat. Kemudian akan dibawa ke Jakarta, dimakamkan hari ini nanti di Jakarta. Jadi kita ikut berduka karena ada salah satu dokter yang dipanggil Tuhan karena COVID. Jadi mohon Bapak Ibu terus berdoa, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Virus tetap ada dan mematikan, ya. Baik, mari kita akan awali ibadah kita dengan membaca firman Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca satu ayat Alkitab yang akan kita baca bersama. Biarlah ini memberikan inspirasi dan terus menguatkan kita. Diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah bisa melihat di layar kaca saudara. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jagalah patah hati. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, bahwasanya kasih setiamu tiada pernah berhenti dari hari ke hari, selalu baru tiap pagi. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh mengantar kami untuk tiba dalam ruangan ini, dan sebagian jemaatmu yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami rindu Tuhan agar ada waktu yang sangat khusus ini kami boleh memakainya untuk menyembah dan memuji Engkau. Mohon Roh Kudus memusatkan hati kami kepadamu, agar pikiran kami tidak mengembara kemana-mana di saat kami beribadah, sehingga kami boleh berpengalaman setiap pribadi dengan Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin cinta dan mengasihi Engkau. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau sendiri yang memimpinnya. Dimuliakan, diagungkan, ditinggikan namamu. Dan setiap umatmu yang mengikuti ibadah, semuanya tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita patut mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Kemurahan-Nya besar, tiada tergantung.
Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Kita naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Jadikan kami alat dalam rumah-Mu Tuhan. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam
inilah kerinduan kami Tuhan untuk boleh menjadi sama seperti Engkau. Karena untuk itulah kami diselamatkan, agar kami juga menjadi sama seperti Engkau. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sungguh bersyukur kalau kami boleh ada dalam ruangan ini. Bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan yang menuntun kami untuk kami boleh bersama-sama menaikkan pujian kami dan duduk diam mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan kelemahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, hampir setahun kita tidak ketemu. Dari tahun 2020 ke 2021. Ya, tapi puji Tuhan, semua dalam keadaan baik dan sehat. Tidak terasa, besok udah masuk bulan Februari. Pak Pendeta senyum-senyum ini. Lalu saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang 18. Sudah ketemu semua? Belum semua. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca silih berganti. Saya akan memulainya dan Bapak Saudara akan melanjutkannya. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Puji Tuhan. Tema kita dalam bulan inilah Tuhan adalah gembalaku. Ketika saya dengan Pak Pendeta merenungkan tema ini selama 1 bulan, kita melihat bahwa setiap kita anak Tuhan perlu seorang gembala, seorang tuntunan dalam menjalani hidup ini. Ketika memasuki bulan Januari 2021, kita tidak tahu arah kemana, apa yang akan terjadi, dan kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini. Ya.
Oleh karenanya kita perlu pemimpin yang baik. Kita perlu Tuhan untuk menjalani hidup ini. Bapak Saudara, hari ini tetap tema yang sama adalah Tuhan adalah gembalaku. Pernyataan ini Saudara bukannya sekedar ungkapan atau sekedar kata-kata kita berikan dan kita nyatakan Tuhan adalah gembalaku. Tetapi biarlah ini menjadi iman kita bahwa inilah keputusan yang kita ambil bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kalau kita melihat di Mazmur 23, bagaimana Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan ketika tema inilah Tuhan adalah gembalaku, kita harus sadar bahwa yang berinisiatif untuk mau menjadi gembala kita adalah Tuhan sendiri. Bukan kita, tetapi Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk mau menjadi gembala kita. Pertanyaannya, mau tidak menjadi lombanya Tuhan? Kalau kita berkata Tuhan adalah gembalaku, artinya dari diri kita harus siap untuk menjadi domba yang mau dituntun oleh Tuhan. Kalau kami sharing dengan Pendeta Emmanuel, biasanya gembala itu punya tongkat. Ya Pendeta ya? Dan di tongkatnya itu ada apa namanya itu Pendeta ya? Hah? Ya itu. Itu fungsinya Bapak Saudara, bahwa yang lurus itu, yang lengkungan itu adalah ketika domba itu tersesat akan ditarik. Tetapi yang lurus itu ketika dombanya itu melenceng ke kanan atau ke kiri, itu akan digunakan. Dipukul. Ya. Makanya jangan tersinggung kalau pendeta memukul, menegur. Supaya apa? Fokus ke depan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita melihat dengan di Yohanes ini, Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Berulang-ulang dikatakan di sini, "Akulah gembala yang baik." Dan ini adalah salah satu perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan siapa dirinya dalam Yohanes ini. Yesus bisa menyamakan dirinya adalah terang dunia. Akulah terang dunia. Akulah sumber air. Akulah pokok anggur yang benar. Dan salah satunya adalah akulah gembala yang baik. Kalau Yesus yang menjadi gembala kita saudara, maka kita melihat apa yang menjadi keuntungan kita. Mari kita melihat saudara di ayat yang 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Saudara, yang pertama adalah ketika Tuhan yang menjadi gembala kita, ada suatu kepastian dalam hidup kita. Ya. Ada satu kepastian yang diberikan kepada kita. Makanya di ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Israel kandang domba itu hanya satu pintu. Dan biasanya tidak memiliki atap. Paling di pojoknya ada atap sehingga ketika ada hujan, itu dombanya itu akan berteduh. Dan pintunya hanya satu. Keluar masuk domba hanya lewat situ. Berbeda dengan ruangan gereja ini, ada banyak jendela ini. Ya, ada pintu belakang lagi. Nah, kalau kandang domba di zaman Israel, saudara, hanya satu pintunya. Dan Yesus menyamakan dirinya bahwa aku adalah pintu domba-domba itu. Ini adalah suatu pernyataan iman kepada kita saudara bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga hanya satu pintu, yaitu Tuhan Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus.
Makanya dia berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Tidak mudah-mudahan. Inilah jaminan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kalau Dia menjadi gembala kita, ada kepastian keselamatan diberikan kepada kita. Agama boleh mengajarkan banyak hal, tetapi hanya di dalam kekristenan mengajarkan bahwa hanya ada kepastian keselamatan, bukan nanti setelah mati. Sekarang, hanya di dalam Yesus, satu-satunya pintu menuju surga. Ada kepastian keselamatan dalam hidup kita. Dan setiap kita membutuhkan kepastian itu. Kita tidak mau berjalan tanpa arah, tanpa kepastian. Kita mau berjalan dengan kepastian. Dan kita memperolehnya ketika Yesus yang menjadi gembala kita, menuntun kita, dan masuk ke dalam kandang domba itu, di dalam Yesus. Yang kedua, kepastian keamanan, saudara. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan ini menggambarkan saudara bahwa seorang gembala yang baik bukan hanya mempertahankan posisinya, gembala yang baik bukan hanya mempertahankan pengaruh hidupnya, tetapi dia harus rela berkorban, rela memberikan nyawanya, rela memberikan segalanya supaya domba tidak dapat diterkam oleh binatang buas. Harus berjuang. Dan itulah yang diberikan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, ketika dari surga datang ke dalam dunia, dia sering bergaul dengan orang miskin. Dia sering bergaul dengan orang-orang berdosa. Bukan kepada penguasa, tetapi justru sama orang-orang yang dianggap rendah. Orang-orang yang tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki kedudukan. Justru orang yang rendah. Orang-orang yang dianggap termarginal, saudara. Yesus sering bergaul dengan mereka. Yesus tidak berada di dalam kerajaan, di istana. Tapi di mana dia? Di desa-desa, di pantai, di padang. Rela memberikan nyawanya. Ada jaminan keamanan dalam hidup kita. Menjalani 2021, saudara, tentu tidak ada kepastian bagi kita. Seorang pun, bahkan presiden sekalipun tidak dapat menjamin kepada kita bahwa kita tidak kena COVID. Tetapi satu hal yang kita yakini bahwa di dalam Yesus, kapanpun kita meninggal, ada kepastian keselamatan. Mau mati sekarang, nanti, besok, kita meyakini bahwa ada kepastian keselamatan di dalam Yesus. Oleh karenanya, pastikan hidup saudara benar-benar sudah lahir baru di dalam Yesus. Kalau belum, kalau kita hanya menjadi pengikut, rajin ke gereja, tapi belum mengenal Dia, hati-hati. Ketiga, saudara, kepastian kepuasan jiwa. Di dalam Mazmur dikatakan 23, saudara, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahwa ketika Tuhan menjadi gembala kita, bukan saja hanya kepastian keselamatan diberikan kepada kita, bukan saja hanya kepastian keamanan diberikan kepada kita, tetapi kepuasan jiwa diberikan.
Kepuasan jiwa bukannya berbicara tentang finansial, saudara. Memang Tuhan menuntun kita, membaringkan kita di padang rumput berhijau. Tetapi dikatakan ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Itulah yang Daud ungkapkan, saudara, bahwa dalam menjalani hidup, bahwa Tuhan sendiri yang menuntun dia ke jalan yang benar. Bahwa kebenaran itulah yang memuaskan jiwa Daud. Kebenaran itulah yang Daud merasakan, sehingga dia merasa bahwa Tuhan memuaskan jiwaku. Kebenaran yang diberikan Tuhan. Bukan karena kita naik pangkat, bukan karena kita dipromosikan di pekerjaan. Tetapi kebenaran itulah karena menuntun kehidupan Daud. Alangkah indahnya, saudara, ketika setiap hari kita berjalan, dan selalu tuntunan itu adalah kebenaran yang menuntun kehidupan kita. Kemarin kami ada salah satu teman dari ini, saudara, kami sharing, dia berkata, kita bersyukur karena kita memiliki adat. Oh iya, karena adat itulah yang menuntun kehidupan kita. Aku bilang baik, tetapi alangkah baiknya kalau kehidupan kita bukan hanya dituntun oleh adat. Memang itu baik, tetapi belum tentu benar. Tetapi alangkah baiknya kalau kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran pasti baik. Karena baik belum tentu benar. Tetapi kalau kebenaran firman Tuhan akan menuntun kehidupan kita, pasti baik. Akhir-akhir ini, saudara, ada banyak ajaran-ajaran yang kita dengar. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah, sesuai enggak kebenaran firman Tuhan? Ya. Sesuai tidak kebenaran firman Tuhan? Ada ajaran mengajarkan, kenapa gereja ini hanya mengajarkan tentang penginjilan terus? Harusnya gereja mengajarkan tentang akhir zaman. Oh, gereja ini tidak benar karena hanya mengajarkan penginjilan, hanya mengajarkan persekutuan. Semuanya penting. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah sebabnya kenapa kita harus terus memberitakan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Ada jaminan kepastian diberikan kepada kita. Kepastian keselamatan, kepastian keamanan, dan kepastian kepuasan jiwa diberikan kepada kita. Karena ada kebenaran yang menuntun kehidupan kita. Yang kedua, saudara, ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yang kedua adalah menjadi pengikut yang setia. Kalau ada jaminan kepastian dari Tuhan, dari pihak kita, saudara, kalau kita berkata Tuhan adalah gembalaku, artinya kita harus menjadi domba, menjadi pengikut yang setia. Bukan hanya di awal ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita dibaptis, kita rajin ke gereja, kita rajin persekutuan, sebulan, 2 bulan, 6 bulan kemudian, kita hanya sekali datang persekutuan, 1 tahun, kita sibuk dengan pekerjaan, dan akhirnya kita meninggalkan gereja, kita meninggalkan persekutuan, dan tidak setia lagi. Tetapi Yesus berkata di ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Hendaknya kita menjadi pengikut yang setia.
Mungkin tantangan ada saudara. Tetapi satu hal yang kita tahu ketika Yesus berkata jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Artinya apa saudara? Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Tidak selamanya di dalam kandang terus. Tidak selamanya di dalam gereja terus. Harus keluar. Yesus sendiri menuntun dan membawa keluar, dan Yesus berjalan di depan kita. Nggak perlu penginjilan, pendeta udah nyaman. Dalam gedung gereja ada AC, terang. Nggak perlu penginjilan, pendeta, yang penting saya datang gereja rajin persekutuan. Nggak perlu penginjilan, pendeta, apalagi ada COVID. Nggak bisa tatap muka. Susah menjelaskan kalau lihat telepon. Tapi kemarin-kemarin waktu ketemu, nggak ada waktu pendeta kalau kemarin-kemarin. Sekarang ada waktu, tapi susah. Karena ada COVID. Nggak perlu penginjilan, pendeta, yang penting saya setia memberikan persembahan perpuluhan. Nggak seperti begitu. Tapi Yesus berkata, Dia membawanya keluar. Ya, Dia membawanya keluar. Ya. Tetapi ada jaminan berkata, Dia berjalan di depan mereka. Mungkin ketika keluar Bapak Saudara ada tantangan kehidupan yang dihadapi oleh para domba itu. Ada binatang buas. Ada perampok. Tetapi ada jaminan bahwa Yesus sendiri berjalan di depan mereka. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita, kita juga harus memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Jangan hanya kita membuka telinga kita terhadap sesuatu yang terjadi. Jangan hanya kita membuka telinga kita dengan COVID-19, dengan berita-berita. Tetapi hendaklah kita memiliki kepekaan, membuka hati, telinga rohani kita untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin ada banyak suara-suara yang mempengaruhi kehidupan kita. Udahlah, ngapain ikut Tuhan? Buktinya COVID-19 belum juga selesai. Sama aja, tak usah ikut Tuhan lagi. Tetapi Yesus berkata, domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Bagaimana mereka mengenal suaranya? Karena mereka memiliki hubungan yang erat. Hidup bersama-sama dengan gembala itu. Sering komunikasi. Sehingga para domba itu ketika gembalanya memberikan perintah, mereka mendengar, mereka peka, oh ini suara gembalaku. Ketika ada gembala lain, mereka tidak mendengarnya. Karena mereka sudah biasa hidup bersama-sama dengan gembalanya. Pertanyaannya, bagaimana kita hidup bersama-sama dengan Tuhan? Selama COVID ini, sudahkah kita terus membangun hubungan dengan Tuhan? Sehingga kita memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Menjadi pribadi yang memiliki ketaatan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Perlu waktu bagi kita saudara untuk memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Jangan hanya mau didengar oleh Tuhan, tetapi kita harus memiliki waktu untuk bergumul, untuk boleh mendengar suara Tuhan. Jangan berjalan menurut kehendak kita sendiri. Ya. Dalam menjalani hidup mungkin ada banyak rencana.
Ada banyak schedule yang kita buat. Tetapi mari kita berdiam diri. Kita tanya Tuhan, apakah sesuai tidak dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir Bapak Saudara, Tuhan adalah gembalaku. Ketiga adalah senantiasa membangun relasi. Ayat 4b, ia berjalan depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Artinya saudara, ada hubungan timbal balik. Yesus mengenal dombanya dan domba mengenal gembalanya. Karena ada relasi yang dibangun, ada hubungan. Makanya di dalam Yohanes 19 dikatakan, saudara, akulah pokok anggur yang benar. Dan kamulah ranting-rantingnya. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, minta apa saja. Artinya tak ada hubungan timbal balik saudara. Tapi seringkali dikatakan mintalah apa saja pasti diberikan Tuhan. Padahal ada ayat sebelumnya. Kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, baru minta apa saja. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Untuk kita boleh mengenal Tuhan, kita harus perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Perlu relasi. Bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya setahun. Tetapi setiap hari kita perlu membangun relasi dengan Tuhan. Kita setiap hari di dalam membaca firman Tuhan, di dalam berdoa, di dalam persekutuan, kita terus membangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua saudara, membangun relasi dengan sesama. Ayat 16 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ketika Tuhan Yesus menuntun domba-domba itu keluar setelah makan rumput, setelah menemukan air, Tuhan menuntun lagi memasuki dalam kandang saudara. Artinya saudara, bahwa jangan hanya menghabiskan waktu dengan bekerja. Jangan hanya menghabiskan waktu untuk mencari uang. Jangan hanya menghabiskan waktu untuk perusahaan kita. Tetapi ada waktunya kita kembali ke dalam kandang untuk bersekutu. Ada waktunya bagi kita saudara untuk membangun relasi dengan sesama. Jangan hanya menghabiskan waktu bekerja, mengumpulkan uang. Kita lupa waktu untuk Tuhan. Kita lupa waktu untuk keluarga. Kita lupa waktu untuk sesama anak Tuhan. Makanya dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu juga harus kutuntun. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Artinya saudara, bahwa ketika kita bertemu dengan sesama anak-anak Tuhan, hanya satu menjadi gembala kita, yaitu Yesus sendiri.
dan perlu ada persekutuan. Jangan lihat, oh dia dari suku ini, aku gak mau. Karena dia dari suku Nias, gak mau. Karena dia dari suku Batak, saya gak mau berteman. Karena dia Jawa, karena dia orang Palembang, saya gak mau berteman. Enggak. Yesus berkata ada kawanan lain juga. Tuhan tuntun dan dijadikan menjadi satu kawanan domba, satu gembala. Alangkah ironis saudara kada jemaat Tuhan, seringkali aku mendengar, mungkin Pak Pendeta juga sering mendengar, kalau bukan sesama suku saya nggak mau, kalau dia menjadi pendetaku. Kalau dia tidak sesama ras denganku, saya nggak mau, kalau dia menjadi pendetaku. Kalau dia satu suku dengan saya, kalau dia satu etnis dengan saya, baru saya mau. Kalau enggak. Tapi Yesus berkata kepada kita, pada domba-domba lain juga dituntun juga Tuhan dan dijadikan menjadi satu. Ada relasi, kita perlu membangun hubungan antara sesama saudara. Supaya apa? Saling menguatkan, saling menopang, saling memberikan semangat kepada kita, saudara. Dan tetap menjaga dan memelihara kesatuan yang utuh. Tuhan adalah gembalaku, ada jaminan kepastian dari Tuhan. Dari pihak kita, kita perlu menjadi pengikut yang setia dan terus senantiasa membangun relasi. Bukan saja hanya membangun relasi dengan Tuhan, tetapi membangun relasi dengan sesama. Dan tetap memelihara kesatuan yang utuh. Mungkin kita berbeda suku, mungkin kita berbeda kulit, berbeda bahasa, berbeda budaya, tetapi kita hanya satu di dalam Tuhan. Ya, kita satu kawanan domba dan satu gembala, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh menjadi gembala kami, menuntun kami, memimpin kami, dan memberikan kami satu kepastian. Engkau berikan kepastian keselamatan, kepastian keamanan, kepastian kepuasan jiwa yang Engkau berikan kepada kami melalui kebenaran-Mu. Tuhan, pimpin kami agar kami menjadi pengikut yang setia. Mungkin ada banyak tantangan yang kami hadapi. Ada banyak persoalan kehidupan yang kami hadapi. Tetapi biarlah kami tetap setia mengikut Tuhan. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Sekali juru selamat tetap juru selamat. Bapa di surga, ajar kami juga agar kami terus membangun relasi dengan Engkau, membangun relasi dengan sesama, agar kehidupan kami semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan dan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menuntun kehidupan kami, agar kami tidak perlu takut tentang dunia ini, tetapi kami tetap memiliki keyakinan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa pengumuman gereja pada kesempatan kali ini. Mari kita menyimak warta gereja kita. Jemaat yang mengikuti secara live streaming, lihatlah di layar. Ibadah minggu depan pada tanggal 7 Februari 2021 akan dilaksanakan di gereja ini, baik secara langsung maupun live streaming, ya, dengan tema kasih yang tak pernah berakhir. Ya. Pembicaranya saya sendiri. Silakan Bapak Ibu untuk konfirmasi di dalam kehadiran ibadah. Next. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga, biasa dikumpul di rumah, kemudian nanti diantar ke gereja, dibawa ke kantor, ya, dititipkan di ruang tata usaha. Kantor kita itu dibuka setiap hari Selasa sampai Sabtu, jam 8 sampai pukul 16. Persembahan dan persepuluhan juga bisa ditransfer di nomor rekening yang tertera di layar kaca. Nomor rekening BCA, Bapak Ibu bisa melihat atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes, ya. Juga bisa Bapak Ibu bisa scan barcode melalui QRIS berikut ini yang tertera di layar kaca. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian di rumah yang mengikuti secara live streaming sudah mengikuti dengan lebih mudah. Pelatihan PI minggu depan, ya, pembicara Evangelis Cornelius Sunaro, terbuka untuk umum bagi jemaat. Silahkan setelah ibadah di gereja ini pada hari Minggu depan pukul 10:15 hari Minggu depan setelah ibadah, Bapak Ibu bisa mengikuti seminar ini, ya, untuk diperlengkapi agar kita bisa menyampaikan firman Tuhan atau kebenaran Injil kepada orang lain. Dihimbau sekali lagi dan terus kepada Bapak Ibu sekalian,
Panitia sosial mengajak jemaat untuk dan simpatisan untuk bergotong royong bersama-sama dalam kedukaan, ya, menabung untuk diri sendiri ketika kita dipanggil Tuhan atau untuk keluarga kita minimal, ya, atau ditentukan 10.000 tiap bulan. Nah, silakan Bapak Ibu, ya, karena kematian kita itu kan tidak pasti. Nah, ketika kita dipanggil Tuhan sewaktu-waktu, kita sudah punya tabungan untuk persiapan segala sesuatunya sehingga keluarga tidak keberatan. Bisa menghubungi Saudara Alvarius Robi Batista dengan nomor tertera jika ingin lebih jelas lagi berkenaan dengan pengumuman ini. Persekutuan Keluarga Besar Indonesia PKBI, ya, akan diadakan hari Jumat 5 Februari pukul 18.30, ya, tema kasih yang menjangkau dengan Zoom, ya. Pembicara Bapak Dr. Andreas Handoko, ya. Beliau pernah menjadi Direktur Rumah Sakit Baptis di Lampung, ya. Secara Zoom. Nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengikuti acara tersebut karena ini sangat memberkati. Seluruh jemaat diimbau untuk mengikuti protokol kesehatan, ya. Bapak Ibu, Gereja Baptis atau gabungan Gereja Baptis sudah punya protokol kesehatan, sudah punya pimpinan. Jadi seluruh BPD-BPD kerjasama dengan pusat untuk menyampaikan ini kepada seluruh sidang jemaat agar jemaat juga boleh bersama-sama menjaga kesehatan masing-masing, mengikuti protokol kesehatan seperti yang dicanangkan secara nasional, ya, 5M dan VDJ, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, ya, artinya ruangan diusahakan di rumah terbuka, jangan tertutup terus, lalu durasi, kalau ada pertemuan jangan terlalu lama, lalu menjaga jarak. Saya pikir itu keterangannya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dibagi lewat grup, ya, misbah doa, pokok-pokok doanya, setiap malam kita serentak di dalam doa, ya, pukul 21, pokok-pokok doanya akan menyusul melalui WA grup masing-masing. Keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Palembang turut berbelasungkawa atas dipanggilnya Ibu Elizabeth Mayang, meninggal pada hari Sabtu 30 Januari 2021. Rencana jenazah akan dikremasi pada hari Senin 1 Februari 2021. Informasi berikutnya menunggu dari pihak keluarga berkenaan dengan jam berapa, ya. Oke. Bapak Ibu diundang untuk boleh bersama-sama menghadiri acara tersebut. Jangan lupa Bapak Ibu akan diberkati juga oleh hambanya, diadakan kelas sekolah minggu hari ini, ya, hari ini, ya, hari ini pukul 5, ya, pelajaran 5, tanggal 31 Januari jam 15 sampai 16.30, ini on time, ya. Password dan ID-nya sudah ada di layar. Pembicaranya Bapak Pendeta Muda Krisna Wahyu Surya dari Lampung, Gembala Sidang Gereja Baptis Langkung, dengan tema bersikap tegas terhadap dosa. Apa itu bersikap tegas terhadap dosa? Temukan jawabannya, bergabunglah dalam kelas dewasa pria dan wanita sekolah minggu nanti sore. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berulang tahun kami mengucapkan selamat untuk Bapak Abun Suwandi 2 Februari 2021. Cukup? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya. Beberapa saat yang lalu Pak Pendeta Immanuel ini memberkati pernikahan Pendeta Artinus. Mana sih calonnya ataupun istrinya yang sah itu, kok enggak diperkenalkan? Tadi enggak sempat diperkenalkan oleh suaminya, mungkin disimpan. Tapi ya mau tidak mau saya harus sampaikan kan, supaya Bapak Ibu tidak kaget mana. Saya mohon untuk Ibu Marcela Maria Hati Harefa
bangkit berdiri, menghadap ke jemaat dan kita sambut. Silakan, mana Ibu Maria? Oh ini ya, silakan menghadap jemaat Bu. Kita tepuk tangan. Inilah dia, istri dari Bapak Pendeta Muda Artinus, Nyonya Mar Artinus Stella Umbanua. Ya, nanti sore jam 5 akan diadakan kebaktian ucapan syukur di gereja. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa, kita akan bersyafaat bersama-sama. Dan sekali lagi saya ingatkan, setelah ini pendeta akan dengan tim sosial akan mengadakan kebaktian penghiburan di Rumah Duka KM7. Silakan yang akan bergabung bisa bersama-sama berangkat setelah ibadah ini. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau Gembala Agung kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami bersyukur karena ibadah kami boleh kami selesaikan dengan baik. Kami bersyukur karena anak-anak Tuhan juga boleh diberkati melalui ibadah ini, baik secara langsung maupun secara live streaming. Bapa, kami berdoa menyerahkan saudara kami yang berulang tahun, Bapak Abun, biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kasih-Mu menyatu dalam hidupnya, dan dia boleh terus membawa banyak jiwa dari keluarga untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk keluarga almarhumah Ibu Mayang yang ditinggal, karena Engkau panggil, biarlah Tuhan berkenan memberikan sebuah penghiburan bagi keluarga ini. Dan kami juga berdoa untuk keluarga Dr. Arnold Sirwawora yang juga Engkau telah panggil tadi malam dan sekarang jenazah sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta untuk dikebumikan. Kami mohon kiranya Engkau berkenan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami juga diizinkan Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan dengan harta dan keuangan kami. Itulah sebabnya ketika kami hari ini memberikan persembahan persepuluhan, memberikan persembahan untuk Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tapi itu semata-mata karena Tuhan telah memberkati kami. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Berkatilah bangsa negara kami Bapa, agar menjadi bangsa negara yang bermartabat. Ekonomi Engkau pulihkan kembali, dan Tuhan juga akan memberikan kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mentaati protokol kesehatan, sehingga klaster penularan COVID-19 boleh dicegah. Kami menyerahkan etikat baik, kami menyerahkan perjuangan yang dilakukan oleh tim kesehatan kami yang berjuang di garda depan untuk menolong masyarakat yang kena COVID. Biarlah mereka tetap diberikan kekuatan. Kami tidak menghendaki adanya perawat dan dokter mengalami kematian karena perjuangan mereka belum selesai. Mereka masih banyak terus menolong masyarakat yang kena COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan Presiden Jokowi, jajaran para menteri, dan seluruh kabinet yang ada. Tuhan memberkati. Begitu juga untuk seluruh sidang jemaat yang hadir, bahkan yang mengikuti secara live streaming. Berkatilah mereka sekalian. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang tolong Tuhan teguhkan, dan yang kekurangan Engkau cukupkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami doakan mereka ketika mereka membuka usaha, baik itu percetakan, baik itu studio, baik itu fotokopi, baik itu toko bangunan, baik itu rumah makan, dan apapun mereka lakukan dalam nama Yesus. Kami mohon, kami percaya bahwa Tuhan akan membedakan berkat orang yang setia dengan berkat yang orang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, arahkanlah hatimu dan pikiranmu, pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah hidupmu dengan takut akan Tuhan, dan jadilah saluran berkat kemanapun engkau pergi. Berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan ada
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan mengambil saat teduh.